lagi dengan saya Ana Cahyana dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan akuntansi. Baik, langsung saja. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan persamaan akuntansi adalah pertama tentang konsep dasar persamaan akuntansi. Seperti apa sih sebenarnya konsep dasar persamaan akuntansi tersebut. Kemudian kedua adalah nanti akan diilustrasikan juga kasus terkait dengan persamaan akuntansi, sehingga nanti diharapkan saudara dapat menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan persamaan akuntansi. Oke, apa sih sebenarnya persamaan akuntansi itu ya? Persamaan akuntansi merupakan hubungan ya antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik yang dinyatakan dalam suatu persamaan. Sehingga di sini ketika dinyatakan dalam suatu persamaan gitu ya, rumusnya seperti ini. Harta sama dengan kewajiban tambah modal ya. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika harta itu sama dengan kewajiban ditambah modal. Sehingga ketika kita mencari kewajiban, berarti tinggal dibalik ya, harta dikurangi dengan modal. Atau kalau misalnya mencari modal, berarti harta dikurangi dengan kewajiban ya. Ini merupakan konsep dasar dari persamaan akuntansi. Kemudian kita lihat harta atau aset ya. Apa sih harta atau aset itu? Harta atau aset adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan satuan uang ya. Seperti yang kemarin disampaikan juga bahwa harta ini ada harta lancar dan juga harta tetap ya, seperti itu. Dan harta ini dalam posisi neraca berada dalam sebelah kiri ya, seperti itu. Dan lawannya adalah aset, ini lawannya adalah pasipa gitu ya. Aset itu aktiva ya, lawannya adalah pasipa atau kewajiban tambah modal. Nah, kemudian kewajiban atau liabilities adalah hutang ya, atau pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak luar perusahaan. Sehingga di sini biasanya kewajiban atau liabilities ini adalah saldo dalam malnya di kredit, karena dia pasti merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pihak luar perusahaan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah modal atau equity. Modal atau equity ini merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari modal pemilik. Modal ini juga sama posisinya berada di posisi pasipa ya. Kalau di neraca itu sebelah kanan ya, yang memang bersebelahan dengan aktiva. Oke, seperti itu ya. Ini definisi dari harta, kewajiban, dan modal ya, yang merupakan pemain utama dalam akuntansi. Kemudian, sekarang kita langsung saja ya ke ilustrasi kasus persamaan akuntansi. Jadi nanti di sini diharapkan saudara bisa memahami ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan persamaan akuntansi, saudara bisa menyelesaikannya, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini diketahui ya, PO Ali itu perusahaan outlet Ali adalah perusahaan jasa angkutan mikrolet yang didirikan oleh Ali Sahab. Jadi ownernya namanya Ali Sahab. Berikut transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2000A, ini misalkan ya, seperti itu. Kemudian diminta, catatlah transaksi berikut ke dalam persamaan akuntansi. Di sini sudah ada beberapa soal gitu ya. Kita mungkin langsung simulasikan saja ya. Di sini pertama transaksi A gitu ya. Di sini dimulai dengan transaksi penyetoran modal oleh pemilik. PO Ali menerima penyetoran modal dari pemilik Ali Sahab sebesar Rp4.000 ya. Nah, di sini berarti ketika menyetorkan modal ya, pasti kasnya bertambah ya. Maka kita langsung saja masukkan ke dalam persamaan akuntansinya. Nah, seperti ini ya. Ini persamaan akuntansinya sudah saya buatkan, jadi nanti saudara juga dibuatkan di dalam Excel ya. Seperti ini, jangan lupa nama perusahaannya harus ada, kemudian juga titelnya apa. Kalau ini kan persamaan akuntansi, maka persamaan akuntansinya saudara harus tulis. Kemudian periodenya kapan. Nah, di sini menu-menunya adalah pertama transaksinya nanti transaksi ABC dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada sisi aktiva dan juga sisi pasiva. Sisi aktiva ini terdiri dari akun kas ya, perlengkapan, dan kendaraan. Nah, di sini akun-akun ini adalah disesuaikan dengan soal yang ada
dengan akun yang ada di soal. Jadi akun-akun ini tidak fix seperti ini. Nanti ketika dalam persamaan akuntansi ya, dalam format persamaan akuntansi, bisa saja misalkan perlengkapannya tidak ada, yang ada adalah misalkan peralatan dan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan soal gitu ya, yang kalau misalkan akun-akun ini. Cuman di sini karena kebetulan kebetulan soalnya memang ada kaitannya dengan akun perlengkapan, kemudian juga ada kaitannya dengan akun kendaraan, maka di sini dimunculkan gitu ya. Kemudian sama juga ini kewajiban dan juga modalnya harus disertakan juga di sisi kanan gitu, karena ini kan merupakan aktiva dan juga ini pasifanya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kewajibannya ada utang bank, kemudian juga utang dagang ya, dan untuk modalnya ada modal ali atau modal ownernya. Jadi ini disesuaikan juga nama akunnya sesuai dengan akun yang diperlukan dalam soal gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ada keterangannya nanti untuk memudahkan saudara, untuk memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan gitu ya. Oke, setelah format ini disiapkan, selanjutnya kita bisa mulai melakukan input transaksi. Pertama tadi ya, transaksinya adalah pertama PO Ali menerima penyetoran modal sebesar 4.000. Maka kita langsung masukkan saja ya. Bukan di situ. Kita masukkan saja ya. Nah, di sini pertama A gitu ya. Rp4.000 kita menerima setoran modal ya dari Tuan Ali, maka di sini otomatis ya kas kita akan bertambah gitu ya. Nah, kas kalau bertambah pasti di sini di debit. Nah, di sini langsung saja saudara tulis 4.000 ya, 4.000 ditulis, kan ini saya sudah ada sebenarnya 4.000 ya. Kemudian untuk perlengkapan kendaraan ini nggak usah ditulis karena untuk soal pertama gitu ya. Untuk soal pertama ini kaitannya hanya dengan kas dan juga modal ya. Maka kalau seperti itu langsung saja yang ada itu adalah kas ya bertambah dan juga langsung ke modal ya. 4.000. Nah, intinya di sini yang harus diperhatikan adalah nanti jumlah antara aktiva dan juga pasiva ini harus sama gitu ya. Harus sama. Kalau di sini 4.000 berarti di sini juga harus 4.000. Nah, di sini jangan lupa juga kasih keterangannya adalah setoran modal awal gitu ya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Itu gampang ya, nomor 1 ya. Nomor 2, perolehan pinjaman. PO Ali meminjam uang kepada bank sebesar Rp5.000. Nah, di sini kalau misalnya minjam uang berarti secara logika gitu ya, kita menerima uang tapi hutang kita juga bertambah ya. Maka di sini yang perlu dicatat adalah ketika menerima uang. B ya, menerima uang berarti otomatis kasnya bertambah, ditulis ya sebesar 5.000. Kemudian ini perlengkapan kendaraannya kita lewat langsung ke utang bank. Kenapa utang bank bertambah? Karena di sini Tuan Ali menerima pinjaman sebesar 5.000 yang berasal dari pinjaman bank ya. Sehingga di sini otomatis utang banknya akan bertambah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kasih keterangan ya. Pinjaman bank. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan sudah ada 2 transaksi, saudara jangan langsung semuanya diselesaikan gitu ya sampai selesai, tapi saudara jumlahkan dulu saldonya berapa gitu ya, agar nanti diketahui tidak ada kekeliruan gitu ya, seperti itu. Jangan sampai misalkan sudah selesai tapi ternyata ada kesalahan di atas, itu kan repot ya. Jadi cara mengeceknya itu agar minimalisir kekeliruan, kesalahan per 2 transaksi itu di saldonya berapa dihitung. Nah, ini tinggal dihitung saja, saudara tinggal ditambahkan ya. Misalkan kas D-nya berapa ditambahkan, bisa dipakai sama dengan ini langsung ditambah ya, seperti ini. Oke, gitu ya. Atau juga di sum juga bisa gitu ya. Kalau di Excel sebenarnya lebih mudah, saudara tidak usah ngitung manual gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga ini nggak ada, nah, ini ada kan. Nah, ini dari sini langsung masukkan gitu ya, sama dengan yang di atas, kemudian juga ini sama yang di atas gitu ya. Nah, kita cek coba saldonya tuh harus sama antara saldo aktiva dan saldo pasiva, kewajiban dan tambah modal tuh harus sama. Kita cek aktivanya adalah 9.000 ya. Nah, kewajiban dan modalnya berapa? Sama 9.000. Artinya ini sudah betul gitu ya. Jadi seperti itu, untuk mengecek bahwa persamaan akuntansi yang telah kita buat itu betul, kita harus cek gitu ya antara saldo aktiva dan juga kewajiban atau pasifanya itu harus sama gitu ya, seperti itu.
Oke, kemudian yang selanjutnya kita langsung saja ya lanjutkan ke transaksi selanjutnya, yaitu C ya. PO Ali membeli kendaraan secara tunai sebesar Rp7.400. Nah, di sini berarti membeli kendaraan secara tunai otomatis kasnya berkurang ya, tapi yang namanya kendaraannya bertambah. Nah, langsung saja kalau misalkan kasnya berkurang, langsung kita munculkan ya di sini kayak pakai tanda kurung ya, 7.400. Nah, tanda kurung, nah ini artinya adalah berkurang. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti saudara di setting ya, di sininya di setting. Nah, ini kalau misalnya dalam rupiahnya itu di setting, saudara harus ada ininya tuh accounting. Jadi harus ada rupiahnya muncul gitu ya, misalkan seperti ini. Rupiahnya muncul sehingga nanti ada rupiahnya. Oke, itu loading. Di sini juga sebenarnya bisa ya. Nah ini accountingnya dimunculkan ya. Ininya pilih nanti rupiah gitu ya. Kemudian nanti ininya biasanya decimal place 0 saja gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini muncul rupiahnya. Nah, tadi ya balik lagi kasnya kan berkurang sebesar 7.400. Nah, kemudian apa yang bertambah juga? Ini kan kendaraan, karena kita beli kendaraan secara tunai maka kasnya berkurang, tapi di sisi lain kendaraan kita bertambah ya sebesar 7.400, maka ditulis kendaraan sebesar 7.400 ya. Nah, untuk kewajiban modalnya di sini tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, karena memang ini tidak berhubungan dengan utang bank, tidak juga ada hubungannya dengan utang dagang ya, dan juga tidak ada hubungan dengan modal Ali, tapi langsung hubungannya adalah antara kas dengan kendaraan ya, seperti itu. Oke, kalau sudah dikasih keterangan beli kendaraan ya. Nah, setelah itu kita cek lagi saldonya. Nah, ini saldonya berapa? Langsung saja ya saudara jumlahkan antara saldo awal ini dengan yang ada transaksi C ini. Jumlahnya adalah 1.400, kemudian 1.600 maaf ya. Kemudian ini kendaraannya langsung saja yang di atas kita pindahkan, kemudian utang banknya juga kita pindahkan, dan juga modal alinya sama kita pindahkan. Kita cek ya sama enggak balance enggak. Ini kan aktifanya itu 1.400 tambah 7.400 ya, 9.000 ya. Kemudian untuk kewajiban dan modalnya ini harus sama juga 9.000. Oke, ya sama ini ya. Nah, ini sama ya. Jadi ini harus sudah benar ini, seperti itu tandanya ya. Itu ya, mudah-mudahan saudara paham ya. Intinya di sini harus apa yang dimasukkan itu harus balance. Harus ada dua yang terlibat gitu ya, dua atau lebih yang terlibat. Itu untuk transaksi C ya. Oke. Kemudian sekarang transaksi selanjutnya yaitu transaksi D. Nah, di sini ada terjadi pembelian perlengkapan ya. Selama bulan Januari, PO Ali membeli secara kredit macam-macam perlengkapan seharga Rp65. Nah, ini membeli secara kredit macam-macam perlengkapan. Berarti di sini kalau misalnya kita beli perlengkapan secara kredit, otomatis dong perlengkapannya kita bertambah. Oke, perlengkapan bertambah. Kemudian di sini membeli secara kredit berarti ada utang dagang ya, sehingga ada akunnya itu ada akun perlengkapan dan juga utang dagang. Nah, ini D ya. Nah, maka langsung saja perlengkapannya ditambahkan Rp65 ya. Kemudian utang dagangnya juga bertambah. Kenapa utang dagang, Bu? Ya, karena di sini perlengkapannya dibeli secara kredit sehingga utang dagang bertambah gitu ya atas pembelian perlengkapan tadi. Kemudian kita kasih keterangan beli perlengkapan ya. Kemudian sama, silakan saudara juga saldonya dihitung ya, dihitung dulu saldonya. Nah, ini harus sama juga antara sisi aktiva dan juga pasifanya harus sama. Oke, gitu ya. Kalau sudah balance ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Ke soal yang E ya. Nah, pengembalian utang. Nah, di sini PO Ali membayar utang dagang sebesar Rp30. Nah, kalau misalnya kita bayar utang ya, maka akun yang terlibat itu sebenarnya adalah kas dan utang. Kenapa? Karena kita bayar utang pakai uang tunai sehingga kasnya berkurang. Kemudian utang dagang juga akan berkurang ya, sehingga di sini akun yang muncul itu adalah kita kasnya berkurang nih. Kasnya berkurang, nanti saudara kasih tanda kurung ya, 30, kemudian juga utangnya berkurang juga. Oke ya, kasih keterangan pengembalian utang ya. Nanti saldonya hitung berapa ya. Oke. Kalau sudah sama, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya di Excel kalau misalnya berkurang pakai tanda kurung ya, nanti otomatis dia akan minus sendiri. Gitu ya, benar-benar dipahami ya.
Kemudian yang selanjutnya, nah ini F, menerima pendapatan ya. PO Ali memperoleh pendapatan jasa angkutan sebesar Rp800. Kalau misalkan menerima pendapatan berarti dia memperoleh uang tunai. Nah, kalau misalkan uang tunai hubungannya pasti dengan kas ya. Dan pendapatan jasa angkutan ini kita masukkan ke modal ya, seperti itu. Karena kalau dalam persamaan akuntansi yang ada itu kan hanya 3 kelompok ini, aktiva, kewajiban, dan modal. Sehingga ketika misalkan tadi pendapatan yang diterima Rp800, kita langsung tambahkan kas ya. Dan sisi lainnya, akun lainnya yang ada itu adalah modal. Langsung kita tambahkan ke modal. Ya, langsung tambahkan ke modal sebesar pendapatan tersebut. Nah, jangan lupa juga kasih keterangan penerimaan pendapatan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga dikasih saldonya, saudara silahkan hitung ya, seperti ini sehingga ini jumlahnya sama ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ya, ini kas dan pendapatan, kita langsung ke yang selanjutnya yaitu F. F sudah ya, maaf, F sudah, berarti langsung ke yang G. Nah, ini ada pembayaran beban ya. Jadi di sini PO Ali membayar beban selama bulan Januari sebesar Rp300 yang terdiri dari gaji supir Rp17, kemudian bensin Rp50, makanan dan minuman Rp25 serta sebesar Rp50. Nah, ini sebenarnya dirinci, cuman untuk di persamaan akuntansi nanti kita langsung saja tambahkan bebannya berapa gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang di breakdownnya ada beban gaji berapa ya, kalau sini sebenarnya disatukan saja, cuman nanti dalam laporan keuangan boleh dipisahkan ya. Nah, di sini ketika ada beban-beban yang dibayar berarti otomatis dong kas kita berkurang ya, dan beban bertambah. Makanya di sini akun yang terlibat dalam persamaan akuntansi tersebut adalah pasti akun kas yang akan muncul, akan berkurang ya. Akun kasnya kita berkurang, kita kurangkan Rp300 sebesar beban tersebut, kemudian langsung ke modal ya. Ingat, dalam persamaan akuntansi karena hanya ada 3 kelompok akun besar ini yang terlibat, maka ketika ada beban-beban kita langsung kurangkan ke kas dan juga berkurang ke modalnya ya. Sehingga di sini modal berkurang dan juga kasnya berkurang. Keterangannya adalah pembayaran beban ya, seperti itu. Insya Allah gampang ya, mudah-mudahan saudara bisa memahami dan juga mengikutinya. Kemudian tadi kalau misalnya sudah kita totalkan juga ya saldonya berapa, diketahui saldonya berapa. Nah, kalau sudah balance misalkan ya kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya gitu ya. Ini juga sama ya, yang H itu pengakuan beban. Jadi pada akhir bulan nilai perlengkapan yang masih tersisa adalah Rp25. Nah, kalau ini pengakuan beban atas perlengkapan. Nah, di sini harus diperhatikan misalnya seperti ini. Ketika misalnya di soal gitu ya, yang diketahui itu adalah nilai perlengkapan yang tersisa ya, maka saudara nanti jangan langsung menuliskan 25 ini di di beban tersebut gitu ya, tetapi saudara harus mengurangkan dulu karena di sini ingat nilai perlengkapan yang tersisa gitu ya. Berarti kalau nilai perlengkapan yang tersisa gitu ya, kita cari berapa sih yang menjadi beban. Kalau misalnya kita mencari berapa yang menjadi beban, caranya adalah kita lihat ya, perlengkapan sebelumnya itu berapa saldonya, adalah 65 ya, Rp65. Kemudian ternyata pada akhir periode yang tersisa itu Rp25. Berarti di sini ada pemakaian perlengkapan sebesar 65 dikurangi Rp25 adalah Rp40. Nah, makanya sebesar Rp40 itulah yang menjadi beban perlengkapan yang harus kita catat ya. Nah, sehingga di sini yang dicatat itu adalah bukan Rp25-nya tetapi sebesar Rp40. Nah, kita langsung saja Rp40 ini langsung mengurangi perlengkapan ya, tapi karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan kas ya, kita kurangkan ke perlengkapan sebesar Rp40 dan juga langsung ke beban sebesar Rp40 ya. Nah, ini khusus untuk perlengkapan. Kecuali kalau misalkan di soal itu diketahui ya pada akhir bulan biaya perlengkapan atau beban perlengkapan gitu ya yang digunakan adalah sebesar sekian. Nah, maka kita langsung menuliskan besaran tersebut ke dalam persamaan akuntansinya gitu ya. Namun kalau misalkan diketahuinya adalah nilai perlengkapan yang tersisa gitu ya, maka di situ kita harus mengurangkan dulu dengan total dengan saldo perlengkapan di awalnya, sehingga diketahui berapa sih sebenarnya yang benar-benar menjadi beban perlengkapan tersebut ya, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya
misalkan di sini ada pengembalian utang gitu ya. Ahli saham mengangsur pinjaman ke bank sebesar Rp150. Nah, di sini kalau misalkan bayar ke bank berarti otomatis dong uangnya berkurang karena kita bayar utang ya. Berarti yang terlibat itu adalah akun kas dan juga utang bank ya. Maka kita langsung masukkan kasnya berkurang ya Rp150 di sini, kemudian juga langsung aja ke sini ke utang bank juga berkurang Rp150. Kita kasih keterangan pembayaran utang bank gitu ya, gampang ya. Kemudian saldonya dijumlahkan juga gitu ya, sehingga nanti balance ya, seperti itu. Kemudian satu lagi di sini ada transaksi J ya, pengambilan pribadi. Jadi ada kalanya juga owner itu pada akhir periode melakukan pengambilan uang untuk kepentingan pribadi, namanya itu adalah FRIV ya. Nah, di sini contohnya misalkan ahli saham mengambil uang untuk keperluan pribadinya ya sebesar Rp100. Nah, berarti kalau mengambil uang berarti kasnya berkurang ya, kasnya berkurang dan juga prepnya bertambah. Nah, prep ini nanti masuknya ke modal, sehingga di sini kasnya langsung kita kurangkan Rp100 sebesar dia ngambilnya berapa ya, kemudian langsung modal juga berkurang ya atas pengambilan prepaid tersebut. Oke, kemudian kita jumlahkan ya, jumlahkan seperti ini, sehingga kalau misalkan kita totalkan, kita cek ya sama enggak gitu ya. Oke, kita cek ini sisi debitnya ya, harus sama. Oke, kemudian ini sisi kreditnya ya, kewajiban dan modalnya harus sama. Sorry, tidak pakai ini. Nah, itu ya harus sama, berarti alhamdulillahnya sudah betul. Nah, ini ya, jadi saldo akhirnya adalah ini, saldo akhirnya ini yang nanti akan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan gitu ya. Cuma untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai membahas persamaan akuntansi. Soal untuk penyusunan laporan keuangannya akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi nanti bahannya dari sini gitu ya, bahannya dari persamaan akuntansi di persamaan akuntansi. Minimal sekarang saudara mencoba gitu ya nanti untuk menyelesaikan kasus yang terkait dengan persamaan akuntansi, dimasukkan ke format seperti ini ya, akunnya disesuaikan, kemudian juga nanti setiap transaksi dimasukkan satu-satu, kemudian kalau misalnya sudah, jangan lupa saldonya juga dicantumkan dan juga dicek ya apakah balance atau tidak antara aktiva dan pasifanya gitu kan, seperti itu ya. Kalau sudah diselesaikan sampai semua soal terselesaikan, itu sudah selesai ya, seperti ini persamaan akuntansinya sudah selesai. Nanti jangan lupa di save as ya. Nah, sekarang nanti saudara silahkan ya, ini saya ada tugas latihan ya, jadi buku Sumarho sebenarnya nanti saudara silahkan kerjakan latihan soal ya, halaman 60 kalau di buku saya itu soal 31 yang terkait dengan soal persamaan akuntansi gitu ya, seperti itu. Nanti saudara buatkan dalam file Excel seperti ini ya, nanti akun-akunnya disesuaikan dengan yang ada di soal, dan jangan lupa juga dikasih keterangan dan juga titelnya. Oke, seperti itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan gitu ya bisa saudara pahami ya. Dan kalau misalnya nanti ada yang masih bingung, silahkan saudara boleh bertanya atau diskusi di via WA group juga, karena sekarang sudah ada WA grupnya ya. Silahkan saudara boleh bertanya di sana, dan untuk tugasnya silahkan saudara kerjakan, dan nanti saudara langsung uploadnya ke Spot ya. Seperti itu mungkin dari saya untuk materi persamaan akuntansi kali ini ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya ya, dan kita insya Allah nanti mungkin dipertemukan juga di pertemuan selanjutnya terkait dengan laporan keuangan ya, penyusunan laporan keuangan dari persamaan akuntansi ini. Oke, terima kasih ya atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.